Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nurin Ijati dari kelas ICT 04. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu pada bab materi Mendeley dan Turnitin. Mendeley ini merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan juga sudah mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple Mac iOS, dan juga Linux. Pada sejarah Mendeley ini didirikan pada bulan November tahun 2007 oleh 3 mahasiswa Jerman program studi S3, dan pada tahap uji coba diperkenalkan di publik yaitu pada bulan Januari tahun 2019. Selanjutnya ada manfaat dari Mendeley itu sendiri. Yang pertama, Mendeley itu dapat dimanfaatkan sebagai library. Yang kedua, Mendeley mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan. Dan yang ketiga, Mendeley juga dapat mengolah database berupa buku, jurnal, atau referensi lainnya. Dan yang terakhir dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen atau referensi. Selanjutnya, kelebihan dari Mendeley yang pertama, sistem jaringan dan juga keamanan bisa disetting sendiri. Selain itu, sistem pembelajaran juga bisa dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Yang ketiga, fitur lengkap untuk pembelajaran jarak jauh dan proses customizing yang relatif mudah dan banyak. Dan yang terakhir, fitur listen yang mempermudah guru dan dosen untuk beraktivitas membuat konten yang menarik dan fleksibel. Selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi Mendeley ini. Yang pertama, mungkin bagi pengguna baru yang belum tahu apa itu Mendeley, kita harus banyak membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada Mendeley ini. Yang kedua, perlunya tenaga ahli sebagai administrator yang bertugas untuk maintenance dan juga membangun e-learningnya. Dan juga memerlukan hardware, dan aplikasi ini harus di-download di laptop dan nggak bisa di-download di HP. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Mendeley tersebut di dalam desktop Anda. Lalu buka aplikasi Mendeley, buat folder, dan ubah folder tersebut menjadi file PDF. Pilih drag file dan cek kelengkapan file PDF Anda. Tuliskan citasi secara otomatis. Lalu kita pilih cari menu view. Pilih selanjutnya, tuliskan jurnal, cek lokasi penyimpanan jurnal, sisipkan citasi, dan yang terakhir kita langsung bisa membuat daftar pustaka. Yang selanjutnya materi kedua yaitu Turnitin. Turnitin ini merupakan software yang dapat mengecek plagiasi dalam karya tulis maupun karya ilmiah. Bisa disebut juga software pencocokan teks yang dapat memeriksa teks tulis terhadap teks elektronik. Selanjutnya ada fungsi dari Turnitin itu sendiri. Yang pertama, bertindak untuk mencegah adanya plagiarisme di dalam penulisan karya ilmiah maupun karya tulis. Yang kedua, memberikan laporan yang dapat membantu mengidentifikasi adanya plagiarisme. Yang ketiga, memberikan identifikasi atau poin-poin tulisan yang perlu diperbaiki agar tidak memungkinkan terjadinya plagiarisme itu kembali. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas karya tulis, karya ilmiah maupun tulisan akademis dalam suatu ekosistem pendidikan tinggi. Selanjutnya, kelebihan dari Turnitin ini yang pertama, mencegah plagiarisme. Yang kedua, komentar pemeriksa dapat direkam atau diketik. Yang ketiga, menyediakan umpan balik yang sangat terperinci kepada pengguna. Yang keempat, menerima berbagai jenis file. Yang kelima, hasil pemeriksaan ternilai lebih cepat. Lalu di balik itu ada kekurangannya. Yang pertama, software Turnitin ini hanya bisa digunakan secara online atau memerlukan akses internet. Yang kedua, terkadang lambat dan perlu sering-sering di-refresh. Lalu yang ketiga, berfokus pada presentasi kecocokan teks daripada mengembangkan keterampilan si penulis. Dan yang keempat, tidak dapat membedakan teks kutipan dengan yang benar dari plagiarisme secara akurat. Selanjutnya, tutorial atau langkah-langkah menggunakan software Turnitin. Di sini ada 2 cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, cara registrasi dan cara upload file. Yang pertama, cara registrasi itu kita buka dulu web www.turnitin.com, pilih klik login, klik create account, klik student, masukkan class ID, masukkan enroll password, masukkan nama depan dan belakang, masukkan email Anda, dan masukkan password yang Anda inginkan. Setelah itu semua selesai, klik agree. Selanjutnya, cara kedua yaitu bagaimana cara kita upload file ke software Turnitin ini. Kurang lebih caranya sama. Yang pertama, kita buka webnya dulu, www.turnitin.com, klik login, masukkan account dan password kalian, klik class name, klik submit, masukkan submission titik dengan judul skripsinya. Kayak misalkan judul skripsi, misalkan ya, kita masukin makalah, terus judulnya makalah ICT gitu. Lalu klik choice from this computer,
cari filenya, klik open, dan tunggu sampai proses pengecekan plagiasi selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.